warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Dinianti Nurhasanah, NPM 2022100053 dan teman saya Arlen Wijayanti Suhendar, NPM 2022100055, kelas 1 APGSD Universitas Majalengka. Kami di sini akan mempresentasikan materi-materi pembelajaran IPS. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian oleh teman saya Arlen Wijayanti Suhendar. Adapun bahasan mengenai materi-materi pembelajaran IPS terdiri dari mengkaji materi-materi pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum terbaru, kedua, standar isi dan standar proses, dan yang ketiga, buku guru dan buku siswa kurikulum 2013. Pembahasan pertama mengenai mengkaji materi-materi pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum terbaru. IPS diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangannya, kualitas potensi peserta didik. Adapun kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi, dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti. Kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema. Dan yang terakhir, keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap. Dalam kurikulum 2013 juga terdapat dimensi kualifikasi kemampuan sesuai dengan Permendikbud nomor 54 tentang standar kompetensi lulusan. Pertama, sikap. Maksudnya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kedua, pengetahuan. Maksudnya memiliki pengetahuan faktual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan peradaban. Dan yang terakhir, ketiga, keterampilan. Maksudnya memiliki kemampuan berpikir dan tindakan efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Untuk pembahasan materi kedua, yaitu standar isi dan standar proses. Pertama, standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi, sebagaimana yang tertera pada PP nomor 19 tahun 2005, secara keseluruhan mencakup: pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum, yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, beban belajar. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang terakhir, ada kurikulum dan kalender pendidikan. Untuk kurikulum dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi. Dan kalender pendidikan untuk penyelenggara pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar isi. Pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecah masalah sosial dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ketiga,
memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya, ruang lingkup standarisasi. Dalam ruang lingkup standarisasi mata pelajaran IPS terdapat 4 aspek, yaitu aspek pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Aspek kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Aspek yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan aspek yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arlen Wijayanti Suhendar. Materi selanjutnya ada standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam standar proses pendidikan mencakup yang pertama ada perencanaan proses pembelajaran, itu berupa silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian ini dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, ada pengawasan proses pembelajaran, yaitu dapat berupa pemantauan, dilakukan tahap-tahap perencanaannya kayak gimana, seperti apa. Terus yang kedua ada supervisi, evaluasi, itu cara penilaian hasil belajarannya, dan pelaporan, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Materi terakhir yaitu ada buku guru dan buku siswa kurikulum 2013. Fungsi buku guru yang pertama yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Ketiga, penjelasan tentang metode dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan fungsi buku siswa yang pertama yaitu sebagai panduan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada buku siswa dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan. Keempat, fungsinya yaitu agar peserta didik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.